Artinya apa? Allah mau beliau yang pegang RI ini, Republik Indonesia. Allah akan berikan kepada tu'til mulka man tasya. Gubernur Nova 5 Juli 2022 akan habis. Bupati dan wali kota 12 Juli 2022 ini akan habis. Lalu kepada siapa tampuk kepemimpinan ini akan berubah? Kepada siapa PJ ini akan berpegang nantinya? Kepada yang man tasya, tu'til mulka man tasya. Allah akan berikan kerajaan ini bukan kepada orang pintar, karena orang pintar minum tolak angin. Tapi Allah akan berikan kerajaan ini kepada yang dia mau. Siapapun bisa. Berarti bukan orang hebat, bukan orang alim, tapi kepada yang dikehendaki Allah. Ya, silakan ya. Barang siapa ingin mengenal Allah, maka dia harus lebih dulu mengenal dirinya sendiri. Ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Pertanyaan daripada ayahanda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Apa makna dari pernyataan ini? Maknanya Allah mengajarkan kita dalam suatu hukum, namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Dan kita diajarkan Allah dengan namanya logika iman namanya. Saat Allah menjadikan dirinya sebagai sumber kausal, artinya zat yang wajibil wujud, maka saat itu tercermin pada sifat Allah sebuah superioritas. Saat Allah berkata bahwa Allah satu-satunya Tuhan, maka artinya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Saat kita lihat alam ini ada, maka kita yakin pencipta alam ini pasti lebih ada, karena tidak mungkin sesuatu ada dari sesuatu yang tiada. Sesuatu yang ada pasti penciptanya lebih pasti ada. Yang diciptakannya saja sudah ada, apalagi yang menciptakannya. Makanya saat kita man arafa nafsah faqad arafa rabbah, pada siapa yang mengenal dirinya dengan segala kekurangannya, maka dia tahu siapa Tuhannya. Artinya saat kita punya banyak kelemahan, kita saat ini hidup di dunia untuk ibadah, tapi kita ada lelahnya, ada ngantuknya, ada lupanya. Saat kita ceramah, dengar ceramah, misalnya saya mau bilang nanti hari Minggu datang ramai-ramai ada pengajian Tastafi di Hagu Barat Laut, tapi saya jadi lupa bilang. Kenapa? Saat kita mengenal bahwa ternyata aku adalah manusia, al-insan manusia. Manusia itu tempat lupa. Tapi Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Saat kita kenal kita yang penuh dengan segala kekurangan, insyaallah hati kita akan kenal siapa Tuhan kita yang penuh dengan segala kelebihan. Ya, sedikit hampir Isya, silakan Mansur. Assalamualaikum. Jadi dalam mengenal makrifat, mengenal perbedaan dengan Allah. Jadi kalau kita tahu nama Allah kan, nama ini jadi lebih kenal dengan zat dan sifat. Kemudian kita kan ada nama yang namanya nama jiwa, nama ruh juga. Jadi kita ada nama ruh juga. Waktu dipanggil sama Allah itu dengan nama ruh kan, bukan nama kita. Jadi untuk mengetahui nama ruh kita itu bagaimana? Luar biasa, ini yang menjadi kontroversi. Salah seorang ulama kita yang mengatakan bahwa kita dipanggil di akhirat dengan nama ruh. Tapi dari yang saya pelajari dari guru-guru saya, selama ini kita dipanggil dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita. Kenapa? Karena pesan Rasulullah, berikan nama yang baik kepada anak kalian, karena dengan nama itu dia akan dipanggil di akhirat kelak. Artinya saat diberikan mansur daripada nasirah yang suruh, nasirah bahwa nasirah bahasanya mansurun, artinya orang yang dimenangkan. Selalu dia pasti selalu menang gitu. Bukan hanya menang tapi juga dimenangkan. Mansurun itu isim maf'ul. Saat diberikan oleh orang tua kita mansur, berarti itu nama yang akan dipanggil nanti di akhirat. Makanya perintah Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, berikan nama yang baik kepada anakmu, karena dengan nama itu mereka akan dipanggil di akhirat. Perbaikilah nama anakmu. Jadi seharusnya yang saya tahu, kita dipanggil dengan nama kita. Jadi tidak dipanggil dengan nama ruh, karena nama
Maruf itu kita harus bayar 100.000 per suku kata, jadi agak mahal juga. Jadi tidak wajib mengetahui nama Marufnya. Jadi mudah-mudahan kita cukup belajar dengan nama kita saat ini, dan mudah-mudahan nama kita itu akan dipanggil nantinya. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, kita belajar kepada guru-guru kita yang mutabar. Mudah-mudahan silsilah kita jangan bergeser dulu. Kadang-kadang di akhir zaman ini banyak yang agak membingungkan. Saat kita sudah mulai bingung, kembali ke asal. Jadi kalau kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, dak mayaribu ila ma la yaribu, tinggalkan yang kamu ragu kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita akan bacakan Fatihah di akhir ceramah kita hari ini. Niatkan apa yang kita inginkan, semoga Allah mengabulkan segala kita dan ajar kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil yaqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihah kitab yaqdi hajati Muhammad Fauzan Asim Amin Amiruddin bin Haji Hamzah Ismail bin Asribi Ibrahim bin Muhammad Syam Nazar bin Jalil Muhammad Fazil bin Muhammad Saleh Mansur bin Hussein Nurdin bin Ahmad Taqwa bin Muhammad Jafar Ismail bin Abdullah Sulaiman bin Haji Jabaluddin bin Ashaq Al-Qunedi Muhammad Hussein bin Mahmud Rasyad bin Rasyad Haji Rabi bin Nurdin Umi Salam bin Tiarafiyah Usnani binti Usman Usmani binti Ismail Usman binti Muhammad Yusuf Wasmiyati binti Abdullah Mulyadi binti Ahmad Rawati binti Aminus Putri Syurga Andara binti Abdullah Samina binti Abdul Talib Abdullah bin Abdul Manaf Iskandar bin Zakaria Yusna binti Kasimon Ismuhu bin Yunus Wanta alam bi asma'i wa nasabihi ya rabbal alamin iqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihah kitab ala hasini ya wa kulli niyatin shalihah ajma'in al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.